Selamat malam, senang sekali bisa berjumpa kembali pada pendalaman iman kita pada kesempatan malam hari ini. Kita akan membahas pada saat ini satu hal yang sangat menarik juga bagi saya sendiri ya. Hal yang baru bagi saya sendiri. Baik, saya akan langsung saja bagikan layar saya. Ya. Tentang misteri akhir hidup atau tentang kematian Santo Yusuf akan kita bahas. Juga nanti kita akan membahas penampakan-penampakan Santo Yusuf yang mungkin selama ini belum pernah kita lihat ya. Perlu waktu tidak apa-apa. Apakah saudara-saudari sudah hafal atau sudah pernah berdoa doa salam Yusuf? Pernah, Romo. Sudah pernah ya? Ya. Layar saya apakah sudah muncul ya? Mungkin bisa diperbesar, Romo. Ya, sebentar ya. Oke, sudah muncul ya harusnya sudah, ya? Oke, puji Tuhan ya. Baik, mari kita awali dengan doa salam Yusuf. Tanpa membuka mic tidak apa-apa, kita masing-masing berdoa, ada teksnya di sini. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih, kita kalau membaca Injil dengan teliti, kita akan menemukan satu hal yang menarik. Bahwa Injil Matius itu terakhir kali mencatat kemunculan Santo Yusuf itu ketika kembali dari pengungsian dari Mesir dan kembalinya ke Nazaret. Ya. Itu dalam Injil Matius bab 2. Sementara Injil Lukas itu lain yang disampaikan, yaitu bahwa kabar terakhir tentang Santo Yusuf itu adalah ketika Santo Yusuf sedang mencari Yesus bersama Bunda Maria. Maaf, Romo, sebelum... Oke, puji Tuhan. Oke, jadi di Injil Matius itu beda dengan yang ada di Injil Lukas. Ya, kisah terakhir dari Santo Yusuf itu berbeda. Nanti akan saya bahas lagi. Atau Bapak Ibu bisa bertanya nanti pada saya ya, kok bisa beda begitu ya? Nah, ini akan menarik ya. Oke, kita lanjut dulu. Sebentar ya. Oke, ya. Nah, lalu dalam Injil Markus ada petunjuk mengenai ketidakhadiran Yusuf ketika Yesus itu berkarya. Ya. Orang-orang di Nazaret yang menolak Tuhan Yesus berkata, bukankah ia ini anak tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Ya. Perhatikan di sini ya, saya beri garis miring ya. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Tidak disebut anak Yusuf. Aneh ya? Kok bisa ya? Nah, ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan saat itu Santo Yusuf sudah wafat. Ya. Sehingga Yusuf tidak lagi disebut sebagai anak Yusuf pada saat itu, tetapi disebut hanya sebagai anak Maria. Ya. Markus bab 6 ayat 3, nanti bisa dibaca lagi perikop lengkapnya ya. Nah, lalu ada lagi dalam Injil Lukas, ya. Suatu hari Maria dan saudara-saudara Yesus datang untuk menemui Tuhan Yesus, ya, yang sedang berkarya di tengah orang banyak. Lalu ada orang yang memberitahu kepada Tuhan Yesus, itu ada ibumu di luar dan saudara-saudaramu, ya kan? Lalu Yesus menjawab, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Nah, pertanyaannya, di mana Santo Yusuf pada saat itu? Ya, kenapa tidak menemani Bunda Maria, ya kan? Lukas bab 8, ya. Yusuf tidak disebut.
Nah, juga di Injil Yohanes, ketika perkawinan di Kana, Santo Yusuf tidak ada. Tidak disebut juga ya dalam perkawinan itu. Yang ada adalah Bunda Maria. Ya. Nah, jadi ada kemungkinan bahwa Bunda Maria itu sudah lama menjanda. Ya. Seorang janda yang mendampingi Yesus, seorang yatim dalam berkarya. Nah, itu kenapa Santo Yusuf itu seperti menghilang ya dalam Injil. Kemungkinan besar karena memang beliau sudah wafat. Sehingga tidak ada kejadian-kejadian khusus ketika Yesus berkarya, kemudian berjumpa atau dibantu Santo Yusuf dan sebagainya. Tidak ada. Bahkan di bawah kaki salib itu hanya ada siapa? Bunda Maria, ya kan? Nah, Yesus bersabda kepada Maria di bawah kaki salib, ya, ibu inilah anakmu. Yesus selalu bersabda kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Lalu sejak saat itu murid yang dikasihnya itu kemungkinan adalah Yohanes menerima Maria di dalam rumahnya. Jadi setelah Yesus wafat, itu Bunda Maria tidak pulang ke rumahnya di Nazaret, tetapi katakanlah hidup beliau itu ditanggung begitu oleh murid yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kemungkinan adalah Santo Yohanes. Nah, jadi para ahli Alkitab itu menduga memang Santo Yusuf itu sudah wafat ketika Yesus itu berkarya. Ya, seandainya Santo Yusuf itu masih hidup, tentunya Bunda Maria kembali ke Nazaret dan melanjutkan hidup bersama Santo Yusuf. Begitu ya. Jadi jelas sekali ya dalam 3 Injil itu ada indikasi-indikasi bahwa Santo Yusuf kemungkinan besar entah sakit keras sehingga tidak bisa mendampingi Yesus atau memang sudah lama meninggal dunia. Bahkan sebelum Yesus itu berusia 30 tahun, ya. Kita tahu dalam Injil Lukas itu digambarkan Yesus mulai berkarya di luar desanya ketika berusia kira-kira 30 tahun. Nah, karena ada kekosongan dalam Alkitab tentang Santo Yusuf, maka kekosongan ini diisi oleh novel-novel rohani yang disebut apokrif ya atau apokrifa. Misalnya ya, ada kisah Yusuf si tukang kayu. Nah, ini adalah sebuah novel rohani ya. Jadi bukan bagian dari Alkitab. Seandainya itu novel-novel itu sungguh sesuai dengan ajaran gereja seutuhnya, tentu dengan senang hati diterima oleh gereja perdana. Tetapi nyatanya tidak. Ya. Karena memang kadang-kadang bercampur antara legenda dengan cerita. Ya. Misalnya nih, ada apokrif Thomas palsu ya, pseudo Thomas yang menceritakan Yesus kecil itu membuat lumpuh seorang anak yang membuang air yang telah dikumpulkan Yesus. Ya, jadi Yesus kecil yang membuat mukjizat ya, tetapi mukjizatnya itu jahat gitu ya. Kan tidak mungkin ya Tuhan Yesus kok menjadikan lumpuh ya kan teman mainnya. Ya kan tidak mungkin ya. Maksudnya baik yaitu untuk menunjukkan Yesus itu berkuasa sejak kecil dengan punya kuasa ya. Dengan bisa mengadakan mukjizat. Tetapi caranya, penyampaiannya keliru. Ya kan? Maka kitab-kitab apokrif ini tidak diterima menjadi bagian dari kitab suci kita. Nah, ada satu kitab apokrif, suatu novel rohani, yang ditulis sekitar abad ke-5 Masehi, yang menceritakan bahwa Yusuf adalah seorang duda yang mempunyai 4 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Ketika Yusuf menikah dengan Maria. Ya. Lalu Santo Yusuf dikisahkan meninggal dalam usia 111 tahun. Ya, ini adalah umur panjang ya kan dalam pemahaman orang Yahudi. Kita tahu salah satu berkat
dari Tuhan bagi orang Yahudi adalah umur panjang. Ya, maka pada zaman dahulu kalau orang itu meninggal muda itu dianggap tidak diberkati atau kurang diberkati oleh Tuhan. Ya kan? Nah, karena itu kalau kita baca Alkitab Perjanjian Lama terutama, itu usia nenek moyang bangsa Israel itu kan panjang-panjang ya. Ratusan tahun, begitu kan? Abraham ratusan tahun. Lalu bapak-bapak bangsa yang lain juga ratusan tahun. Itu untuk mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Ya, karena salah satu berkat adalah umur panjang. Itu pemahaman orang Yahudi pada waktu itu. Maka kitab apokrif ini pun menulis Santo Yusuf usianya panjang, ya kan? Tetapi dari Alkitab kita tahu bahwa sepertinya justru kebalikannya. Begitu ya. Nah, tulisan apokrif itu sebenarnya tidak juga sangat buruk tujuannya ya. Tujuan kitab apokrif atau kitab novel rohani itu ada beberapa. Satu, mengisi kekosongan yang tidak diceritakan oleh Injil. Kan orang itu kan penasaran ya kan, apa yang terjadi dengan Santo Yusuf gitu kan? Kenapa kok nggak ada dalam Alkitab? Oh ternyata begini menurut si penulis apokrif ini. Nah seperti itu ya, menjawab rasa penasaran. Tetapi juga membela sejumlah ajaran gereja. Nah, Santo Yusuf yang digambarkan sebagai duda dengan membawa serta anak-anak ketika menikahi Maria, itu untuk katakanlah membela keperawanan Maria justru. Ya, jadi anak-anak yang disebutkan dalam Injil atau saudara-saudara Yesus yang disebutkan dalam Injil itu mungkin ya kan, mungkin adalah anak-anak Yusuf dari perkawinan Yusuf sebelumnya. Ya, bukan anak-anak Yusuf dan Maria. Itu tujuannya dari kitab apokrif Santo Yusuf tukang kayu tadi ya. Nah, apokrif ini adalah dongeng. Ketahuan sekali karena apa? Karena dia itu tulisan yang sudah berjarak beberapa abad dari hidup Tuhan Yesus ya. Hidup Tuhan Yesus itu diperkirakan kan abad pertama Masehi kan. Maka tulisan yang terlalu jauh jaraknya dari abad pertama, apalagi ditulis oleh bukan rasul, bukan murid, itu kemungkinan bercampur dengan fantasi pengarangnya. Ya, seperti itu penjelasan tentang kitab apokrif. Nah, ini yang saya katakan tadi ya, Lukas bab 3 ayat 23. Kemungkinan besar Santo Yusuf memang sudah meninggal bahkan sebelum Tuhan Yesus mulai berkarya di luar Nazaret. Ya. Maka muncullah dari sini tradisi Yusuf wafat disaksikan Yesus dan Bunda Maria. Muncul pula aneka devosi kepada Santo Yusuf sebagai pelindung orang dalam sakrat maut. Nah, karena devosi ini sudah berkembang dengan pesat di tengah umat, maka para paus tinggal mengesahkan saja iman yang sudah dihayati oleh umat. Ya, jadi ada devosi Santo Yusuf pelindung orang dalam sakratul maut. Ini ada, ya. Bahkan ditetapkan secara resmi Santo Yusuf sebagai pelindung orang yang berada dalam sakratul maut. Maka kalau Anda, saudara-saudara yang terkasih, para suster, frater, romo, mendampingi orang sakit keras, sangat baik jika berdoa juga, mengajak berdoa kepada Santo Yusuf. Ya. Para prodiakon misalnya, yang mendampingi orang-orang yang sakit, sangat baik memperkenalkan devosi-devosi kepada Santo Yusuf. Karena beliau adalah pelindung orang yang sakit keras, yang ada dalam sakratul maut. Nah, Injil Yohanes bab 21 itu mengatakan masih banyak hal-hal lain yang diperbuat Yesus. Tetapi kalau semuanya itu harus dituliskan, maka dunia ini tidak akan dapat memuat semua kitab. Nah, artinya apa, saudara-saudara yang terkasih? Injil itu hanya menyampaikan kepada kita hal-hal yang pokok saja. Dan itu sudah cukup.
Ya, yang kita terima itu sudah cukup. Rasa penasaran kita tidak semuanya bisa dijawab dalam Alkitab. Begitu ya. Nah, ini sebuah renungan untuk kita juga ya. Biasanya kan kita memohon itu dalam doa itu biasanya rezeki, kesehatan, kelancaran pekerjaan, dan sebagainya. Tetapi juga perlu kita memohon kematian yang damai melalui perantaraan Santo Yusuf. Ya. Jadi berdoa, memohon supaya kita dikaruniai rahmat pertobatan, dan kita berdoa juga memohon kematian yang damai. Sehingga ketika kita dijemput oleh malaikat, itu kita sudah siap. Ya. Tidak cemas lagi, ya, karena harus meninggalkan ini dan itu. Nah, itu tadi bagian yang pertama. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yang juga tidak kalah menariknya ya, penampakan Santo Yusuf. Selama ini kita tahunya penampakan Bunda Maria kan. Nah, mungkin baru kali ini kita akan mendalami penampakan Santo Yusuf, yang ternyata bukan hanya satu, ada beberapa juga. Yang saya sampaikan ini hanyalah contoh-contohnya saja. Ya. Nah, saudara-saudari tentu pernah mendengar yang namanya penampakan Maria Fatima. Banyak yang belum tahu bahwa dalam penampakan di Fatima itu, Santo Yusuf juga menampakkan diri bersama bayi Yesus di samping Bunda Maria. Ya, ada 3 anak di sini ya yang menjadi saksi mata penampakan di Fatima itu, di mana terjadi mukjizat matahari. Matahari menari-nari begitu ya di hadapan ribuan orang dan diliput oleh media massa pada waktu itu. Nah, salah satu saksi mata itu kemudian menjadi suster yang namanya Suster Lucia. Beliau mencatat bahwa saat matahari menari, Santo Yusuf juga muncul di Fatima di Portugal. Ya. Tahun 1917. Sayangnya belum ada HP ya. Kalau ada HP, pasti orang-orang ramai merekam ya kan mukjizat matahari yang menari itu. Nah, Santo Yusuf menggendong kanak-kanak Yesus dan Bunda Maria tampil berjubah putih dengan mantel biru di samping matahari. Santo Yusuf dan anak-anak Yesus, bayi Yesus, tampaknya memberkati dunia dengan tanda salib di tangan mereka, ya, membuat tanda salib mereka. Nah, ini menarik ya. Kenapa? Karena Santo Yusuf itu sangat jarang tampil dengan kata-kata. Ya. Bahkan dalam Injil itu tidak ada satupun kata dari Santo Yusuf yang tercatat. Tetapi tindakan-tindakan beliau sangat sigap melindungi keluarga. Ya. Jadi Santo Yusuf itu tampil dalam Alkitab sebagai pribadi yang dalam tanda petik pendiam, tetapi banyak karya. Gitu ya. Juga menariknya ketika ada penampakan bersama dengan Maria dan Tuhan Yesus, Santo Yusuf juga tidak mau ngomong. Jadi yang penting memberkati, gitu ya. Tidak memberikan pesan satupun, satu kata pun enggak di Fatima. Ya, ini salah satu pribadi kekasan Santo Yusuf yang saya kagumi juga ya. Nanti akan kita bahas lagi di penampakan yang lain ya. Lalu, nah ini Santa Faustina Kowalska ya, Rasul Kerahiman Ilahi. Rupanya juga pernah beliau, Santa Faustina ini, mendapatkan penampakan Santo Yusuf pada bulan Juli tahun 37. Dalam buku hariannya, Santa Faustina mencatat, Santo Yusuf mendesak saya untuk memiliki pengabdian, artinya berdoa secara konstan kepadanya. Dia sendiri menyuruh saya untuk membacakan 3 doa, Bapa Kami, Salam Maria, dan Kemuliaan, dan Memorare sekali setiap hari. Itu ya. Jadi pesan pribadi kepada Santa Faustina dari Santo Yusuf adalah seperti itu. Ya. Dan ada lanjutannya juga.
Santo Yusuf memberitahu saya betapa dia mendukung pekerjaan ini. Artinya karya Suster Faustina dalam menjadi rasul kerahiman ilahi. Kan tidak mudah ya, karena beliau juga tidak dipercaya, ya kan, dianggap halusinasi, sakit jiwa dan sebagainya, ya. Tidak mudah untuk menjadi seorang yang mendapatkan penampakan ilahi itu, karena sering dibully justru, ya, bahkan oleh komunitasnya sendiri, ya kan. Nah, di tengah situasi seperti itu, Santo Yusuf datang untuk mendukung Santa Faustina, ya, bahwa apa yang dia perjuangkan itu didukung oleh Santo Yusuf. Luar biasa ya. Jadi Santo Yusuf terkait juga dengan novena kerahiman ilahi, dengan doa kerahiman ilahi, devosi kerahiman ilahi dan sebagainya. Karena beliau mendukung Santa Faustina. Ya. Nah, ini di Prancis juga tahun 1660. Ya. Kisahnya seperti apa? Ini adalah tempat peziarahannya. Ini ada sumber air di balik jeruji besi ini ya. Ada sumber airnya. Apa yang terjadi di Provence, di Prancis pada 1660? Santo Yusuf menampakkan diri di desa kecil itu pada saat musim panas yang betul-betul bikin haus dan capek begitu ya. Sekitar jam 1 siang, seorang gembala bernama Gaspar Richard atau Ricard begitu ya, Ricardo, itu sedang istirahat. Tiba-tiba dia melihat seorang pria yang tinggi, ya. Sambil menunjuk ke sebuah batu besar, pria itu berkata, "Saya Yusuf, angkat batu itu, dan kamu akan bisa minum." Lalu betul, Richard mengangkat batu dan menemukan sumber air yang menjadi juga sekarang sumber air yang menjadi sarana mukjizat ya, kesembuhan untuk para peziarah. Itu ada di Provence, di Prancis. Lalu ini juga menarik ya, 1879 di Knock di Irlandia, 2 abad setelah penampakan di Prancis. Ya. Santo Yusuf muncul lagi-lagi bersama Bunda Maria dan Santo Yohanes Pembaptis di Irlandia, di sebuah gereja paroki. Kita akan lihat fotonya nanti. Ini ya. Jadi ini sebuah gereja biasa ya, gereja paroki biasa saja di Knock, Irlandia. Tapi di tempat ini Bunda Maria dan Santo Yusuf menampakkan diri kepada sekitar 15 umat yang sedang berdoa. Ya. Santo Yusuf muncul di sebelah kanan Bunda Maria, kepalanya sedikit menunduk ke depan. Dia tampak memberi hormat, tangannya disatukan seperti orang yang sedang berdoa. Lagi-lagi di Irlandia, Santo Yusuf tidak mau ngomong, begitu mudahnya ya. Tetapi selalu tampil dalam posisi orantes, ya, posisi orang sedang berdoa. Dan coba kita lihat ini ya. Posisi beliau, ini posisi berdiri beliau, seperti ini, persis seperti yang ada di patung ini. Seperti apa? Menghormati, ya kan? Menghormati Bunda Maria. Nah, jadi bagi kita, Santo Yusuf ini luar biasa ya. Seorang pribadi istimewa yang tampilnya di belakang panggung. Ya. Beliau membiarkan Bunda Maria tampil di depan sebagai Bunda Allah. Ya. Beliau mendukung Bunda Maria dan Tuhan Yesus dari belakang, ya, sebagai ayah yang ada di balik panggung begitu. Yang bahagia ketika anak dan istrinya itu tampil mewartakan kebaikan. Santo Yusuf memilih tidak dipuji. Ya. Bahkan dalam penampakan-penampakan itu sangat jarang Santo Yusuf itu berpesan sesuatu dengan kata-kata. Ya.
Nah, ini tadi seorang saksi mata, Mary Bryan, menggambarkan bagaimana kepala Santo Yusuf sedikit ditekuk dan condong ke arah Santa Perawan Maria, seolah memberi hormat tadi ya. Nah, itu dari saya. Saya lebih senang untuk berdiskusi, tanya jawab dengan peserta ya. Demikian.